Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Miftah Lamin dan ini rekan saya Faiz Hairani. Kita berdua dari program studi ekonomi syariah Universitas Nurul Jadid. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting untuk kita pahami bersama, yaitu pendekatan Keynesian dan Neo-Keynesian dalam ekonomi politik. Topik ini penting karena berbicara tentang bagaimana peran pemerintah dalam mengelola perekonomian suatu negara. Kita sering mendengar pandangan bahwa pasar seharusnya dibiarkan bekerja sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Namun, apakah benar pasar selalu bisa menyeimbangkan dirinya sendiri? Apakah tanpa campur tangan pemerintah, perekonomian bisa berjalan stabil? Disinilah teori Keynesian dan Neo-Keynesian memberikan jawaban yang berbeda. John Maynard Keynes, seorang ekonom asal Inggris, lahir pada masa ketika dunia sedang menghadapi salah satu krisis ekonomi yang terbesar dalam sejarah, yaitu The Great Depression atau depresi besar pada tahun 1930-an. Pada masa itu, jutaan orang kehilangan pekerjaan, perusahaan gulung tikar, dan roda ekonomi hampir berhenti total. Pemerintah saat itu masih berpegang pada teori ekonomi klasik yang mengatakan bahwa pasar akan menyesuaikan dirinya sendiri. Namun kenyataannya penyesuaian itu tidak pernah terjadi. Dari kondisi inilah Keynes muncul dengan gagasannya yang revolusioner. Ia menolak bahwa pandangan klasik pasar akan selalu kembali ke titik keseimbangan secara otomatis. Jadi menurut Keynes, dalam situasi krisis besar, justru yang dibutuhkan adalah campur tangan aktif dari pemerintah untuk memulihkan permintaan dan menggerakkan ekonomi. Keynes berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi yaitu adalah turunnya permintaan agregat, yaitu di mana total pengeluaran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah terhadap barang dan jasa. Jadi ketika permintaan agregat turun, otomatis produksi berkurang. Perusahaan tidak lagi merekrut tenaga kerja baru, bahkan banyak yang memecat karyawannya. Akibatnya, pengangguran meningkat, daya beli masyarakat menurun, dan akhirnya permintaan turun lagi. Jadi kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang sulit dipulihkan kalau hanya mengandalkan mekanisme pasar. Jadi solusi yang ditawarkan Keynes yaitu adalah pemerintah harus berperan aktif. Pemerintah bisa meningkatkan pengeluaran melalui pembangunan infrastruktur, memberikan subsidi, menaikkan gaji pegawai negeri, atau menurunkan pajak. Jadi agar masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat, agar ekonomi bisa bangkit kembali. Selain itu, Keynes juga menekankan pentingnya kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Misalnya, ketika ekonomi sedang lesu, bank sentral dapat menurunkan suku bunga agar masyarakat dan pelaku usaha mau meminjam uang dan berinvestasi. Namun Keynes juga mengingatkan, pada situasi tertentu seperti saat kepercayaan publik turun, kebijakan moneter saja tidak cukup. Dalam kondisi seperti itu, kebijakan fiskal atau pengeluaran pemerintah menjadi kunci utama. Kalau kita lihat dunia saat ini, banyak kebijakan ekonomi modern yang sebenarnya menerapkan prinsip Keynesian. Misalnya, ketika terjadi krisis keuangan global tahun 2008, Amerika Serikat dan Eropa melakukan stimulus fiskal besar-besaran untuk menyelamatkan ekonomi mereka. Pemerintah menambah pengeluaran, menyelamatkan perusahaan besar, dan menurunkan pajak
agar daya beli masyarakat tidak jatuh terlalu dalam. Contoh yang lebih dekat lagi adalah saat pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Aktivitas ekonomi sangat lumpuh total. Akibatnya banyak usaha yang tutup dan masyarakat kehilangan pekerjaan dan daya beli turun. Dalam situasi itu, pemerintah Indonesia meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dengan anggaran lebih dari 600 triliun rupiah. Dana ini digunakan untuk membantu UMKM, memberikan subsidi gaji, bantuan sosial, serta mendukung sektor kesehatan. Tujuannya jelas, yaitu agar roda ekonomi tetap berputar di tengah lemahnya sektor swasta. Inilah contoh nyata dari penerapan teori Keynesian dalam kebijakan modern. Jadi setelah Keynes wafat, muncul generasi penerus yang berusaha menyempurnakan teorinya. Nah, di sini lahirnya aliran neo-Keynesian yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Kepada Faiz Khoyoni, waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjut materi yang kedua, yaitu tentang neo-Keynesian, di mana setelah Keynes wafat, para ekonom seperti Paul Samuelson, John Haig, dan James Tobin mencoba menggabungkan ide-ide Keynes dengan teori ekonomi mikro agar lebih lengkap dan bisa dijelaskan secara detail. Mereka mengembangkan model terkenal seperti ISLM dan ADAS yang menjelaskan hubungan antara sektor real dan sektor moneter. Salah satu hal utama yang mereka tambahkan adalah konsep realitas harta dan juga upah, atau sering disebut sticky price dan wages. Artinya dalam kenyataan harga dan upah tidak bisa turun dengan cepat seperti yang diasumsikan oleh teori klasik. Misalnya, perusahaan enggan menurunkan gaji karena bisa menurunkan semangat kerja atau menimbulkan konflik sosial. Hal ini menyebabkan pasar tenaga kerja tidak bisa menyesuaikan diri dengan cepat dan pengangguran bisa bertahan dengan lama. Neo-Keynesian juga menekankan pentingnya regulasi pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan sosial. Mereka berpendapat bahwa pasar keuangan tidak bisa dibiarkan bebas sepenuhnya karena bisa menciptakan gelembung ekonomi atau bubble seperti yang terjadi pada krisis 2008. Oleh karena itu, peraturan dan pengawasan yang ketat dibutuhkan agar ekonomi tidak hanya tumbuh tetapi juga stabil dan steril. Kita bisa melihat penerapan prinsip neo-Keynesian dalam kebijakan pemerintah Indonesia saat ini. Misalnya, ketika harga dunia naik, pemerintah memberikan subsidi bahan bakar dan listrik agar harga-harga di dalam negeri tidak ikut melonjak tajam. Tujuannya bukan hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga mencegah inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan stabilitas ekonomi secara keseluruhan mencerminkan semangat Keynesian dan neo-Keynesian, yaitu memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kebijakan perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai atau BLT, kartu prakerja, dan subsidi pangan juga termasuk penerapan prinsip Keynesian modern. Saat ekonomi melemah dan pengangguran meningkat, bantuan-bantuan inilah yang membuat masyarakat tetap memiliki daya beli. Ketika masyarakat masih bisa berbelanja, permintaan terhadap barang dan jasa tidak turun drastis, sehingga ekonomi tetap bergerak. Namun, meskipun teori ini banyak membantu negara keluar dari kritis, Keynesian dan neo-Keynesian juga memiliki kelemahan. Para ekonom klasik dan neoliberal memberikan beberapa kritik penting. Yang pertama, intervensi pemerintah yang terlalu besar bisa menimbulkan inflasi terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat. Yang nomor dua, ada yang disebut efek crowding out.
yaitu ketika pemerintah terlalu banyak meminjam uang untuk membiayai pengeluaran sehingga bunga naik dan investasi swasta menjadi terhambat. Ketiga, kebijakan fiskal juga sering memiliki masalah waktu atau time lag, memulai dari proses perencanaan, persetujuan hingga pelaksanaannya memakan waktu yang lama. Kadang ketika kebijakan sudah dijalankan, kondisi ekonomi sudah berubah. Meskipun begitu, banyak ekonom modern tetap melihat pendekatan Keynesian dan neo-Keynesian sebagai fondasi penting dalam kebijakan ekonomi saat ini. Mereka berargumen bahwa masalah-masalah tersebut bisa diatasi jika kebijakan dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan transparan. Bahkan lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia lebih terbuka terhadap kebijakan fiskal ekspansif, terutama dalam situasi krisis global. Kalau kita perhatikan kondisi ekonomi Indonesia sekarang, teori Keynesian dan neo-Keynesian sangatlah seimbang. Karena pemerintah sedang berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, lewat anggaran APBN 2025, pemerintah tetap menyalurkan dana besar untuk program sosial, subsidi pangan, dan bantuan UMKM. Sambil terus mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang. Semua ini menunjukkan bahwa pendekatan Keynesian bukan sekadar hanya teori lama, tapi masih menjadi landasan ekonomi yang nyata hingga hari ini. Dari pembahasan panjang ini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal yang penting. Yang pertama, pendekatan Keynesian menekankan bahwa pasar tidak selalu mampu menyeimbangkan diri sendiri. Karena itu, peran pemerintah sangatlah penting untuk menstabilkan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kedua, pendekatan neo-Keynesian menyempurnakan teori tersebut dengan menambahkan penjelasan tentang mengapa harga dan upah bisa kaku, serta menekankan perlunya regulasi dan keadilan sosial. Yang ketiga, baik Keynesian maupun neo-Keynesian sama-sama menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Teori ini bukan hanya relevan dalam buku teks ekonomi saja, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Saat kita melihat pemerintah menyalurkan bantuan sosial, menurunkan pajak untuk UMKM, atau menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi. Semua itu adalah bentuk nyata dari kebijakan yang berakar pada pemikiran Keynes dan juga para penerusnya. Oke, itu penjelasan terkait teori pendekatan neo-Keynesian. Selanjutnya, saya kasih kembali kepada rekan saya, Saudara Miftah. Oke, terima kasih Saudara Roni ya, sudah dijelaskan terkait teori pendekatan neo-Keynesian secara rinci dan sangat detail tadi ya. Jadi sebagai penutup, kita ingin mengajak teman-teman untuk merenung sejenak ya. Jika kalian menjadi Menteri Keuangan, apa yang akan kalian lakukan pada masa krisis? Apakah akan membiarkan pasar berjalan sendiri atau akan turun tangan membantu masyarakat melalui kebijakan fiskal atau kebijakan moneter seperti yang disarankan oleh Keynes? Yang jelas, teori Keynesian dan teori neo-Keynesian mengajarkan kita bahwa ekonomi bukan hanya tentang angka dan grafik, namun juga tentang pentingnya kesejahteraan manusia dan tanggung jawab sosial pemerintah terhadap rakyatnya. Terima kasih telah menyimak. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana teori ekonomi bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang teori pendekatan Keynesian maupun teori pendekatan neo-Keynesian. Saya Muhammad Amin dan Saya Faiz Hairani pamit undur diri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.